Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini edisi ke-92. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan disponsori penuh oleh Prans Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan, kemudian presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan yang menariknya Bapak Ibu, ini malam yang sangat spesial. Ada 4 orang yang saya undi untuk 2 orang yang pertanyaan dan paling menarik dan paling baik. 2 orang untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang. Kemudian 2 orang yang lainnya akan mendapatkan tiket event planning workshop intensif yang akan diadakan tanggal 14 sampai 16 November. Jadi disimak sampai selesai. Ini hadiahnya sangat-sangat spesial. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman penang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi pada webinar kali ini sangat menarik. Ini sangat sangat pengen tahu apa sih yang akan terjadi di 2024, yaitu tentang business outlook for 2024. Apa potensi dan ancaman yang akan terjadi pada bisnis Anda yang akan dibawakan oleh Coach Pri. Dia adalah Managing Partner Essence Coach Jakarta. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Coach Pri. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Pak Pram. Sama-sama. Sebelumnya selamat malam buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Pram ya dengan Pram manajemennya yang secara konsisten mengadakan obrolan malam Jumat ya. Tak henti-hentinya, tak putus-putusnya ya kan. Semangat pantang menyerah ya, dan terus memberikan manfaat yang banyak buat pelaku bisnis ya dimanapun Anda berada. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih buat para peserta yang telah hadir ya. Saya tahu obrolan malam Jumat ini tentunya menariknya adalah selalu antusias saya kalau udah melihat orang-orang yang istilahnya mengisi leher ke atas ya. Mereka belajar, mereka diskusi, mereka juga sharing, dan ujung-ujungnya bisa menambah pengetahuan mereka, dan ketika diimplementasikan ya berguna buat usahanya ya. Jadi itu yang saya appreciate atas inisiatifnya Pak Pram dan Pram Manajemen. Dan ketika Pak Pram approach saya terus mengatakan bahwa materi apa yang relevan nih yang kira-kira cocok. Terus Pak Pram bilang, gimana kalau Business Outlook 2024? Saya bilang bisa ya. Nah, namun kita akan bicara tentunya hal-hal yang relevan, bukan hanya soal Business Outlook-nya yang bicara terkait nanti ya di slide-slide berikutnya, bukan hanya yang sifatnya global atau makro, tapi juga mikro, bahkan yang relevan dengan usaha atau bisnis yang teman-teman jalankan semua di sini. Ya. Oke, saya akan share presentasi saya. Silakan, Coach. Jadi judulnya adalah Business Outlook 2024, potensi dan ancaman bagi pelaku bisnis di Indonesia. Kenapa saya tidak mengatakan peluang dan ancaman ya? Karena saya berasumsi bahwa kebanyakan dari teman-teman yang hadir di sini sudah menjalankan suatu usaha. Jadi bicaranya adalah bagaimana usaha yang berjalan sekarang ini bisa dilihat potensinya untuk bertumbuh. Kalau peluang kita bicara adalah kalau mau membangun bisnis yang baru ya, atau menjalankan usaha yang baru ya. Tidak tertutup kemungkinan juga bagi Anda yang berpikir untuk terjun ke bisnis,
Potensi ini bisa dilihat juga sebagai peluang buat Anda, karena ada sesi di sini yang saya bicara juga mengenai peluang apa sih di 2024, bisnis apa yang berpotensi untuk bertumbuh lebih baik dibandingkan yang lain. Oke. Nah, sedikit mengenai saya sering dipanggil Coach Pri, ya, walaupun nama lengkap saya Priyono Nugroho. Saya sekarang ini Business dan Executive Coach di Action Coach Jakarta. Saya juga sekaligus sebagai Managing Partner. Dan kalau lihat di sebelah kiri, ini adalah track record saya ketika saya sekarang masuk ini, Mas Pram, tahun ke-18 saya di bidang coaching. Ya, di tahun ke-18 saya mulai 2005. Dan kalau lihat di sini, di 2012, sorry, ini agak ini ya, oke, di atas. Kalau kita lihat, 2019 saya ambil sertifikasi Engage and Grow, itu adalah pelatihan untuk certified sebagai coach di bidang executive coaching dan juga tim coaching yang lebih bicara adalah mengenai SDM ya, pertumbuhan dari sisi people-nya atau manusianya. 2015 saya inducted to Action Coach Hall of Fame. Jadi di Hall of Fame itu ada kurang lebih 1.000 coaches di seluruh dunia, dan yang ditunjuk atau yang masuk dalam kategori Hall of Fame itu sekarang mungkin hitungannya 16-17 coach, ya kan? Jadi nggak sampai 1,6% dari 1.000 coach. Terpilih karena satu, mereka selain perform tapi juga membawa value-value yang benar-benar value organisasi ini, ya. 2012 saya mendapatkan award sebagai executive coach terbaik di 2012 untuk Asia Pasifik. 2011-2012 saya memenangkan Global Coach of the Year, ini di bidang business coaching, dan 2012 sebagai Global Executive Coach of the Year. Nah, kalau dilihat di sini, di tahun yang sama 2012 itu ada 2 title yang disandingkan, ya, dan itu baru pertama kali. Dan coach tersebut bukan dari Australia, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, tapi dari Indonesia. Jadi tepuk tangan dong ya buat Indonesia ya, gitu. Kemudian 2010 saya pernah menempati rank 1 dari 1.000 coach itu secara global. Dan saya juga program creator dari Wirausaha Muda Mandiri yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk meningkatkan pebisnis-pebisnis muda yang ada di Indonesia. Ya, sedikit mengenai saya. Nah, kalau Anda mau ikuti IG saya, bisa langsung nanti ikuti, ketik saja Priyono Nugroho. Saya pun bersama Pak John Alan ya, ada di sini tadi hadir, juga pendiri dari WA Group Bisa Bisnis. Kalau Anda mau bergabung di WA Group Bisa Bisnis ini, nanti bisa tuliskan ya nama Anda atau daftarkan di Pak Pram. Nanti kita akan masukkan Anda ke WA Group Bisa Bisnis, karena di sini pembelajaran yang berkelanjutan ya. Bisa dari kita pendirinya, bisa juga dari peserta lain. Ini adalah forum untuk kita sharing, kita belajar, kita juga mempromosikan produk dan jasa kita, bahkan juga networking ya. Oke, itu sedikit mengenai saya. Lanjut ya. Nah, jadi agenda untuk hari ini itu kita akan bicara secara makro dulu ya. Jadi kalau bicara business outlook, kita bicaranya adalah global ya, cakupannya kita lihat secara sekilas global itu seperti apa ya. Kemudian mengerucut di Asia Pasifik seperti apa, dan tentunya setelah itu juga mengerucut ke Indonesia yang saya sebut dengan kita melihat secara mikro ya. Nah, khusus di Indonesia kita akan melihat apa sih potensi-potensi yang ada di 2024 maupun ancaman-ancamannya ya. Nah, yang paling relevan, jadi saya berusaha untuk membuat presentasi ini lebih relevan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Kita akan bahas lebih dalam mengenai hal-hal yang dapat Anda lakukan ya menghadapi 2024. Jadi di sini bicara lebih teknikal, lebih yang sifatnya hal-hal bisa diimplementasikan di bisnis Anda,
sehingga saya harapkan relevansinya akan tinggi, ya. Kemudian juga tentunya ada question and answer atau Q&A, ya. Jadi saya upayakan 45 menit selesai nih, Pak Bram. Boleh lebih Ya. kok, Mas. Kalau lebih dikit juga boleh ya. Boleh banget. Oke, ya. Oke, kita mulai untuk yang sifatnya global ya. Jadi di sini kalau kita bicara Business Outlook 2024 secara global itu banyak indikator, banyak faktor, banyak ulasan, banyak tulisan ya. Khusus malam ini saya hanya mau berfokus kepada GDP ya. Apa sih GDP? Adalah Gross Domestic pertumbuhan ya. Pertumbuhan kalau dilihat GDP itu adalah sebenarnya produk domestik bruto bahasa Indonesia ya, yaitu adalah nilai keseluruhan dari suatu negara yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Ya, jadi kalau dilihat seperti itu ada GDP global, tentunya juga ada GDP Asia Pasifik maupun Indonesia. Ya, kita lihat nih untuk global dulu nih secara keseluruhan di seluruh dunia ya. Walaupun COVID melanda, tapi 2021 secara global itu pertumbuhan GDP dibandingkan tahun sebelumnya itu masih di 6,02 ya. Jadi 2021 ini sumbernya dari Bloomberg itu adalah 6,02% ya. Nah 2022 ya itu baru terasa imbasnya karena adanya pandemi itu turun 2,94% menjadi 3,08% ya GDP seluruh dunia. Kemudian 2023 turun lagi ya 0,18% menjadi 2,90% ya. Nah 2024 perkiraannya itu turun lagi menjadi 2,50%, artinya apa? Turun lagi sebesar 0,40%. Kalau kita lihat ini dampaknya karena apa ya? Kok menurun terus ya? Ya tentunya kalau kita lihat ketika mulai recover di 2022 ya kan, kemudian kita lihat terjadi peperangan Ukraina lawan Rusia, kemudian kita juga lihat harga-harga naik dan sebagainya, pertumbuhan melambat di Eropa, merambat juga ke negara lain, ya khususnya Amerika juga, dan akhirnya menyebabkan secara global menurun ya. Kelihatannya dari sisi persentase turunnya hanya 0,18% 2023 ya. 2024 hanya 0,40%. Tapi kalau kita lihat ya di 2024 saja itu GDP dunia secara global itu adalah 104 triliun US dollar. Bisa bayangkan ya. Ya, kita kalau bicara triliun rupiah aja udah pusing, apalagi triliun US dollar. Benar nggak Pak Bram? Iya, betul. Sementara Indonesia, ya kalau kita lihat di tahun yang sama, itu GDP-nya adalah sebesar 1,319 triliun ya. Jadi kurang lebih hanya 1/100-nya dibandingkan global dunia. Jadi penurunan 0,01% pun juga itu signifikan ya kalau kita lihat dampaknya atau secara value-nya ya. Oke, itu yang global. Nah, kita mau melihat sekarang ya, kalau global kecenderungannya adalah menurun, ya, bagaimana di Asia Pasifik? Ya, jadi kita lihat di Asia Pasifik di sini. Kita lihat 2021 ya, itu 3,70% ya. 2022 naik 0,20% menjadi 3,90%. 2023 naik menjadi 4,60% ya, naik 0,70% menjadi 4,6%. Dan 2024 perkiraannya menjadi 4,2%. Ada penurunan sekitar 0,4% ya perkiraannya. Nah, ini info dari IMF. Nah, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan global, ya kita di Asia Pasifik ini jauh lebih bagus, ya. Kalau lihat angkanya masih di kepala 4. Artinya ini yang sering mungkin teman-teman dengar yang mengatakan bahwa Asia itu adalah gerbong lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Nah, kalau dilihat dari data-data atau angka-angka ini memang benar. Asia Pasifik itu jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dunia secara keseluruhan. Ya.
Nah, jadi kita beruntung karena Indonesia juga bagian dari Asia Pasifik, jadi kita masih mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia seperti apa ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat 2021 itu GDP kita dalam persentase adalah 3,70%. Ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan karena 2020 saya lihat itu minus kita ya. Kalau nggak salah di sini naiknya dibandingkan 2020 itu sekitar 5,7%. Jadi kita waktu itu 2020 ketika pandemi kita minus pertumbuhannya ya. Kemudian kalau kita lihat di 2022 itu ada kenaikan sedikit 0,2%. 2023 kita 4,98% dari target 5%, dan diperkirakan 2024 kita juga akan mencapai 5%. Ya, ini masih perkiraan. Kenapa statis dibandingkan 2023 ya, kurang lebih sama sekitar 5%? Ya karena global aja juga mereka pertumbuhannya melambat. Secara kita lihat Asia Pasifik juga tadi ya agak turun juga ya dari 4,6 menjadi 4,2. Ya kita di Indonesia kalau bisa naik aja walaupun hanya 0,02% ya kan, artinya kurang lebih kondisi perekonomian kita itu akan stabil sama seperti halnya 2023 ya. Nah, angka-angka ini mungkin bagus untuk kita ketahui. Mungkin pertanyaan teman-teman adalah apa ya relevansinya ya? Bisnis saya kan bisnis kuliner, bisnis saya kan cuma mempekerjakan 2-3 orang, ya. Ini sih terlalu jauh nih angka-angkanya dalam US dollar triliunan dan sebagainya. Nah, disinilah saya akan memperlihatkan bagaimana relevansi antara pertumbuhan GDP ini ya, yang kita kaitkan dengan business outlook di 2024. Ya, angka-angkanya saya keluarkan. Jadi ketika 2022 kita di 3,9%, itu gross domestic product kita itu adalah di 19.588 triliun ya. 19.588,4 triliun rupiah. Ya, jumlah yang besar ya. 2023 ketika naik menjadi 4,98% ya. Ini masih saya tulis perkiraan ya. Tapi ketika saya baca literatur dan sebagainya, kelihatannya optimismenya adalah di 4,98% ya, tidak mencapai 5%. Padahal kalau penalti udah tinggal golin aja nih ya, Pak Bram ya, menjadi 5% sesuai dengan target ya. Kiraan bahwa 2023 itu akan 5 poin sekian apa segala meleset ya. Tapi tetap kita lebih tinggi dibandingkan Asia Pasifik bahkan dunia ya. Nah, 2024 perkiraannya itu kita di 5% ya, masih perkiraan. Dan kalau 5% itu berarti ada kenaikan sedikit, kita akan mendapatkan GDP di 25.113,3 triliun rupiah ya. Nah, angka triliun-triliun ini juga wah apa ya dampaknya ya buat kita ya. Nah, disinilah ya dampaknya nih. Jadi kalau dilihat ya target pemerintah di 2024 itu per kapita, jadi pendapatan per orang per tahun ya orang Indonesia itu ditargetkan di angka 5.500 US dollar ya. Atau kalau saya rupiahkan itu per tahun di 85,8 juta. Ya. Kalau kita bagi 12 kurang lebih sekitar 7, sekian juta lah per bulannya ya. Nah, angka inilah yang perlu diperjuangkan ya. Kayak saya tulisnya di sini wallet share. Wallet share itu artinya apa sih? Artinya berapa dari 85,8 juta rupiah penghasilan setiap orang di Indonesia ya, berapa persen atau berapa banyak rupiah yang masuk ke kantong Anda sebagai pengusaha, sebagai yang menjalankan usaha, ya kan? Itu lebih relevan. Jadi kalau orang suka mengatakan ya, market share Anda berapa, gitu ya? Kalau kita sebagai pengusaha-pengusaha yang kategori usaha kecil, UMKM dan sebagainya, nggak penting itu market share, ya. Yang penting adalah berapa nih wallet share atau dompet share, ya. Jadi benar nggak Pak Bram? Iya, betul. Ya, berapa rupiah yang masuk ke dompet Anda? Betul, ya. Ya, dari potensi ini. Ini average ya, rata-rata ya. Tentunya kalau kita lihat
tergantung provinsi, tergantung daerah dan sebagainya. Setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ini di average ekspektasinya adalah di 85,8 juta. Kalau kita lihat, katakanlah UMR Indonesia sekarang rata-rata di 5 juta, ya. Kalau kita lihat ini di angka sekitar tadi 7, sekian juta per bulannya ya. Sebenarnya kalau kita lihat itulah potensi yang perlu Anda raih dari setiap orang untuk berapa banyak mereka mau spending sehingga uang itu pindah dari dompet mereka ke dompet Anda. Ya, lebih relevan dari sisi itunya. Ya. Nah, jadi kalau lihat potensinya, potensi itu artinya gini nih. Kalau Anda katakanlah masuk kategori baru mau terjun di bisnis di 2024 ya, atau Anda berpikir untuk memasuki bidang usaha lain, atau Anda mau shifting ya, berpindah dari bisnis yang sekarang ke bisnis yang berikutnya ya, bahkan beda nature ya, atau beda sifat dari bisnisnya. Itu kita bisa melihat bahwa 2024 ya, ini sumber dari majalah ekonomi, yang potensi bertumbuh di 2024 adalah bisnis online dan e-commerce yang berkelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat sangat disayangkan karena e-commerce yang TikTok itu ditutup, makanya kalau kita lihat jasa ekspedisi banyak juga yang melanda, yang pekerja-pekerjanya ya. Kayak tadi pagi saya baru dapat info salah satu usaha jasa pengiriman dan sebagainya sampai pusing ownersnya, dia punya beberapa outlet gitu, karena memang jasa pengiriman itu drop drastis sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang namanya online dan e-commerce masih seksi ya untuk diterjunkan. Kemudian juga pendidikan online dan teknologi pembelajarannya ya, kalau kita bicara tentang aplikasi dan sebagainya. Kesehatan dan kebugaran ya, ini masih berkelanjutan ya. Orang lebih concern mengenai kesehatan ya, otomatis kebugaran juga. Kalau kita lihat di beberapa klien saya yang bidangnya seperti ini, mereka sekarang udah mulai bukan hanya berdiri lagi, tapi sudah mulai berlari lagi. Kalau bicara kebugaran, contohnya satu adalah yang fitness center, yang tadinya ketika pandemik benar-benar tutup, ya nggak bisa beroperasi. Sekarang mereka mulai beroperasi lagi, ya kan, dan mulai tahapan berlari ya. Kesehatan selalu, karena memang itu salah satu kebutuhan manusia untuk sehat. Ya, ini kesehatan, kebugaran tentunya dengan turunannya ya. Apakah Anda di bidang minuman kesehatan, apakah Anda di bidang yang langsung berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran, ya. Kayak contohnya, salah satu klien saya bidang rumah sakit itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengakuisisi rumah sakit lain, ya, gitu ya. Jadi sekarang sama halnya seperti di hotel, ada jaringan-jaringan, mereka juga sekarang nggak mau hanya punya satu rumah sakit, kalau bisa ada 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Karena kalau kita lihat, kalau sudah memiliki banyak rumah sakit atau bahkan hotel atau outlet ya, itu skala ekonominya udah mereka dapatkan, dan mereka untuk menjadi terbuka ya, TBK atau seksi untuk dilirik investor itu kemungkinannya lebih tinggi ya. Kemudian ada teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kita lihat maraknya GPT dan sebagainya, ya kan, ada yang berbayar, tidak berbayar. Kemudian layanan konsultasi keuangan dan investasi. Nah, ini menarik ya, karena semakin GDP atau pendapatan per kapita kita menaik, semakin tinggi, ya kan, orang sudah mulai berani untuk bertanya ya, mau saya invest kemana nih, ya kan? Kalau dulu mungkin udah taruh di bank aja ya. Tapi kalau kita lihat tadi rata-rata $5.500, dan tentunya itu rata-rata, tentu ada yang di atasnya lagi. Mereka sudah mulai ingin juga melek secara finansial ya. Makanya layanan konsultasi keuangan dan investasi menjadi usaha yang menarik untuk diterjuni. Kemudian ada perdagangan elektronik dan pembayaran digital ya. Kita lihat udah jarang sekali orang bawa duit cash, bawanya adalah handphone, karena di situ pembayaran semua lewat digital, ya kan. Bahkan
saya apa ya, kemarin masuk ke satu restoran yang dia sama sekali tidak menerima tunai. Jadi dia Iya, udah bilang betul. pembayaran hanya ikat. Dan Iya. ini sebenarnya udah bukan hal yang aneh karena ketika saya tahun lalu ke Eropa saja ya, itu mungkin 3 sampai 4 dari toko itu udah tidak menerima tunai lagi Betul. ya, mereka hanya menerima pembayaran digital ya. Hmm. Kemudian yang terakhir adalah makanan sehat dan ramah lingkungan ya. Jadi ini menurut majalah ekonomi adalah bisnis-bisnis yang berpotensi untuk bertumbuh atau bahkan leading dibandingkan bisnis yang lain. Tentunya ini di bidang atau di luar bisnis-bisnis konvensional yang memang sudah ada ya. Karena kalau kita lihat tadi pertumbuhan GDP-nya ya, kita mengalami pertumbuhan menjadi 5%, artinya apa? Bisnis yang lama yang sedang berjalan tentu juga semua memiliki kesempatan untuk juga mendapatkan atau meraup dari pertumbuhan ekonomi yang stabil ya. Kalau saya katakan ya, pertumbuhan GDP yang stabil ya. Jadi ya, kembali kita perlu bersyukur karena Indonesia ini terlepas Asia Pasifik yang sedang menurun, terlepas pertumbuhan GDP dunia yang menurun juga, kita masih bisa konsisten di 5% ya. Dan kembali 5% itu angka yang signifikan ya. Nah, kemudian apa sih ancaman ya, ancaman yang bisa terjadi di 2024? Kita tahu 2024 itu adalah tahun pemilu ya kan. Dan Anda yang sudah menjalankan usaha lebih dari 5 tahun pasti pernah mengalami juga situasi 2019, 2014 ketika ada pemilu ya kan. Ini adalah hal-hal yang umum terjadi ya. Mungkin bagi Anda yang sudah mengalaminya ini sebagai reminder, pengingat ya. Bagi Anda yang baru terjun di bisnis ini mungkin sebagai informasi untuk hal-hal apa yang perlu Anda antisipasi jika ada ancaman-ancaman terkait dengan bisnis di 2024. Yaitu satu, adanya ketidakstabilan politik ya. Jadi pelaku usaha kecil mungkin menghadapi ketidakstabilan dalam kebijakan pemerintah atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis mereka. Ya, ini belum terjadi ketidakstabilan politik menuju ke arah sana. Kita tahu semakin panas menjelang pemilu. Tapi Betul. paling contoh konkret adalah ketika tadi saya katakan, ya kan, kebijakan ya, mungkin belum berkaitan dengan politik, tapi kebijakan regulasi melarang TikTok aja itu udah dampaknya signifikan ya. Kita tahu berita-berita yang muncul, dampak di Tanah Abang, dampak orang-orang yang memang jualan lewat online, terutama platform TikTok, dan dampaknya akhirnya ke ekspedisi juga ya. Kemudian fluktuasi mata uang ini beberapa rekanan di grup Bisa Bisnis yang mereka memang melakukan import ya, mereka import bahan jadi, barang baku untuk diproduksi lagi, sifatnya kecil-kecilan juga gitu ya, karena saya kan mudah sekali import katakan barang-barang dari China ya kan, ya mereka importnya juga less container load, artinya apa, satu kontainer itu bisa isinya macam-macam barang ya, milik banyak orang juga gitu ya. Nah, ketika pembayarannya itu terkait dengan mata uang asing, itu bisa kena resiko kurs ya, atau resiko falas ya, yang bisa mempengaruhi harga bahan baku dan produk mereka ya. Ini bisa menggerus profit atau bahkan juga bisa rugi Anda nantinya ya. Jadi perlu hati-hati bagi Anda pelaku bisnis yang memang masih ada kaitan dengan valuta asing dan import barang ya, atau pembayaran ekspor impor menggunakan valuta asing. Kemudian ketiga, ketidakpastian ekonomi ya kan. Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi karena investor dan konsumen mungkin menahan pengeluaran dan investasi mereka sampai hasil pemilu jelas ya. Ini sudah kita rasakan di Client Action Coach, yaitu ketika mereka mau lakukan ekspansi, mereka melakukan strategi baru dan sebagainya ya, apalagi ini udah tinggal berapa minggu ya, di bulan Februari kita pemilu, mereka lebih condong wait and see ya. Ya, mereka tidak melakukan suatu investasi yang di luar rencana, kalaupun di luar rencana, kalaupun nilainya besar, mereka cenderung untuk menunda ya, melihat dulu. Nah, penundaan ini secara psikologis juga akhirnya berdampak kepada kita pelaku bisnis yang memang istilahnya apa ya, melihat kelambatan atau orang mulai
pilih-pilih untuk membelanjakan uangnya ya, lebih Hmm. hati-hati ya. Bukannya mereka nggak punya uang, tapi wait and see ya. Contohnya beberapa klien saya yang bidangnya properti itu juga ada yang mengatakan, oh ini komitmen jangka panjang, kalau kita KPR atau KPA kita nunggu dulu deh ya. Walaupun kita lihat kalau rumah, apalagi rumah pertama yang ingin dimiliki oleh orang gitu ya, cenderung kan maunya nggak menahan diri ya, tapi ini juga mereka menahan diri karena mau melihat dulu pemilunya akan seperti apa ya. Kemudian ada dua lagi, yaitu peningkatan biaya kampanye dan donasi, ya kan? Langsung maupun nggak langsung, sadar maupun nggak sadar, kadang-kadang kita menyisihkan uang untuk donasi, ya, atau untuk sumbangan terhadap quote-unquote partai politik mungkin yang kita senangi, kita kagumi, atau bahkan kita donasi terhadap tokoh yang kita jagokan dan sebagainya, ya kan? Nah, ini juga bisa mengalihkan fokus dari operasional usaha kita. Yang kelima adalah gangguan sosial dan keamanan. Ya, ini kalau kita lihat, ini termasuk halnya demonstrasi, pemogokan, ya, yang menghambat akses ke fasilitas bisnis, distribusi produk, ya, atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik pada properti bisnis. Ya, jadi inilah 5 hal yang perlu kita cermati, kita monitor, ya, dan juga karena saya waktu kerja di korporasi itu bidangnya adalah risk management ya. Jadi kalau risk management itu pola pikirnya seperti ini, Pak Pram ya. Satu adalah mitigasi ya kan. Kalau ini terjadi, bagaimana kita harus mengatasinya ya? Worst case scenario-nya seperti apa ya kan? Jadi punya pemikiran risk management itu menurut saya penting karena kita sudah mengantisipasi yang terburuknya ya. Kalau itu tidak terjadi ya bersyukurlah kita. Kalau terjadi kita sudah siap ya. Saya kasih contoh ketika saya kerja di corporate ya, itu menjelang tahun 97 98 ya, kerusuhan ya. Itu risk manajemennya sudah mengatakan bahwa gini nih. Kalau terjadi demonstrasi di depan kantor kita sehingga karyawan nggak bisa akses ke kantor, nasabah nggak bisa akses ke kantor dan sebagainya, kita perlu kantor mirroring ya. Jadi akhirnya kita set up kantor dengan infrastrukturnya ya, dengan pekerja minimum. Jadi kalau misalnya operational complete itu ada 300 orang, kalau di kantor mirroring atau yang kita mirror, kita invest di infrastruktur ya dari sisi teknologi dan sebagainya ya kan, dengan peralatannya hanya dioperasikan dengan 60-50 orang aja bisa berjalan ya. Artinya pelayanan minimumnya tetap bisa berjalan tanpa terganggu. Nah, itulah pemikiran risk management. Investasi punya mirroring office atau office yang kita gandakan itu tidak kecil ya kan, dari sewa tempatnya, peralatan dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat ya, waktu itu hanya digunakan 2 hari kalau nggak salah, Mas Pram ya. 2 hari dari menunggu sekian tahun sampai itu terjadi ya kan. 2 hari itu worth it-nya karena apa? Secara reputasi, secara itu tetap bisa operasional. Ya, tetap bisa operasional dan itu nilainya jauh lebih berharga karena menyangkut reputasi dan sebagainya ya, menyangkut komitmen perusahaan kepada customer-nya, akhirnya tetap bisa eksis ya. Nah, ini salah satu contoh pemikiran kalau kita bicara tentang resiko-resiko yang bisa kita hadapi atau ancaman-ancaman yang bisa kita hadapi ya. Oke. Kalau gitu hal-hal apa dong yang dapat dilakukan oleh usaha kecil di 2024 ya. Satu, kalau saran saya adalah kita perlu lakukan SWOT analysis ya. Apa sih strength-nya kita, kekuatan kita, apa sih weakness-nya kita, kelemahan kita, apa sih opportunity yang ada dan apa threat atau ancaman yang ada ya. Dengan melakukan SWOT analysis itu kita bisa tahu, kita bisa susun prioritas. Oke, strength kita apa nih 1 2 3 ya, atau bahkan sampai 5. Weakness kita apa? Dengan melihat seperti itu kita bisa mengantisipasi ya kan, yang strength itu bisa nggak dipertahankan atau bahkan diperbanyak gitu kan. Weakness bisa nggak dikurangi? Bagaimana mengatasinya? Kesempatan apa yang bisa kita raih nih ya? Kan ada peribahasa mengatakan dalam kesulitan ada opportunity ya, dalam kerusakan ada opportunity ya kan. Jadi dalam kondisi mau pemilu juga ada opportunity juga sebenarnya ya, dan threat atau ancamannya apa. Jadi lakukanlah analisa SWOT.
kemudian ini yang seringkali saya selalu mendorong ya, untuk memiliki namanya business plan atau perencanaan bisnis ya. Apa yang terjadi ketika pelaku usaha selalu mengatakan gini nih, atau sering saya dengar ya, Pak punya bisnis plan nggak? Nggak ada coach, bisnis plan saya ada di otak saya, ya kan? Ya, jadi yang diadakan adalah memori ingatannya, karena planningnya adalah ada di benak mereka, tidak tertulis, tidak didokumentasikan gitu ya. Nah, padahal ada suatu peribahasa yang mengatakan seperti ini, sesuatu yang tidak tertulis itu tidak eksis di dunia, ya. Betul. Jadi kalau kita tidak menuliskan ya, itu sebenarnya tidak eksis. Jadi planning Anda yang hanya ada di benak Anda itu sebenarnya tidak eksis, ya. Kenapa tidak eksis? Karena Anda mungkin lupa, Anda mungkin ke distract sama planning yang lain dan sebagainya, ya kan? Sehingga sebenarnya tidak eksis, ya. Jadi buatlah perencanaan bisnis tertulis, walaupun sederhana, ya kan, yang bisa menggait menjadi acuan Anda untuk mengarungi 2024, ya. Kemudian masuk ke platform digital, ya. Ini kalau saya lihat banyak juga dari rekan-rekan kita yang sudah familiar dengan platform digital, ya kan. Dan kalau kita lihat harapan dari Kementerian Menkominfo ya, itu mengharapkan sebenarnya pelaku bisnis di Indonesia tuh ya ada 66 juta ya, baru 12 yang masuk ke platform digital, 12 juta ya. Jadi itu kurang lebih masih seperempat kurang ya bahkan ya. Jadi mereka targetkan itu menjadi 30 juta pelaku, jadi hampir 50% atau 50% kurang pelaku bisnis itu terjun ke platform digital ya. Jadi bagi Anda yang masih berpikir-pikir, cobalah ya dilihat lagi kan, apakah udah saatnya Anda memang terjun atau masuk ke platform digital untuk menjalankan atau untuk pemasaran ya, atau bahkan juga kita bicara penjualan terkait dengan bisnis Anda ya. Dan yang terakhir adalah perkuat pelatihan ya. Ketika dunia slowing down, ketika banyak orang wait and see, ya kan, ini saatnya justru Anda untuk bisa fokus internal ke dalam ya. Ya, perkuat pelatihan dari sisi manajemen usahanya dan keuangannya, manajemen operasional, ya kan, berikut SDM-nya, kemudian manajemen pemasaran, 4 juga strategi branding Anda, kelima juga public speaking dan negosiasi bisnis. Ya, khususnya poin 5 ini beberapa hal yang saya sering lihat adalah ada pengusaha yang punya idenya brilian, ketika diterapkan juga sukses dan sebagainya. Tapi ketika dia misalnya perlu pendanaan, dia harus pitching, dia nggak cakap untuk berbicara, ya, public speaking-nya, dan akhirnya lost opportunity untuk mendapatkan pembiayaan, ya, dari angel investor atau dari investor private dan sebagainya, karena masalah public speaking, apalagi bicara negosiasi bisnis, ya, ya, karena at the end apapun namanya bisnis kan bicara give and take, bicara tentang apa yang saya dapat, apa yang kamu dapat, ya, itu bisa selalu terkait dengan negosiasi. Ya. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan, ya, Pak Pram, berkaitan dengan Business Outlook 2024. Relevansi yang tertinggi buat Anda yang hadir saat ini adalah saya sarankan untuk poin ini ya, slide ini ya, hal-hal yang dapat usaha kecil lakukan di 2024. Karena kalau kita lihat ya, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan, ya, itu banyak sekali ya yang bisa kita benahi atau tingkatkan, ya. Bicara tentang visi misi value-nya, kita bicara tentang bisnis plan-nya, kita bicara tentang apakah kita punya aset yang dijual, kita bicara dari time management kita bicara dari delivery kita, financial kita bicara dari USP dan garansinya, bicara dari bagaimana mendatangkan prospek, mengkonversinya, ya, meningkatkan spending mereka, ya, meningkatkan number of transaction-nya, margin-nya,
ya, belum bicara mengenai bagaimana SDM dan edukasinya mereka, ya, delivery, distribution. Banyak sekali kalau kita lihat di sini area yang bisa ditingkatkan, ya. Nah, kembali, ini saya bisa sebutkan ke Anda karena memang ini ada template-nya, kita bisa melihat nih hal-hal apa yang perlu ditingkatkan gitu kan. Nah, kembali kalau ini tidak tertulis dalam bentuk dokumen ya, akhirnya kita hanya meraba-raba aja ya, apa yang perlu kita improve di tahun 2024 ya. Ketika kita meraba-raba sebenarnya adalah kita nggak beranjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya ya. Gitu. Jadi saran saya adalah fokuslah pada hal-hal yang bisa memperkuat bisnis Anda melalui peningkatan diri, ya, pembelajaran, ya, pelatihan ke diri Anda maupun ke tim Anda. Itu Mas Pram dari Ya, saya. Ya, wah ini mantap sekali. ya, Iya, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Nanti ada 4 orang yang akan nanti saya undi untuk mendapatkan hadiah khusus. Ini ada pertanyaan pertama dari saya nih, Coach. Dari GDP tadi di Asia Pasifik di 2024, ini kok cenderung menurun. Ini penyebabnya apa, Coach? Apakah masih ada hubungannya dengan pandemi atau bagaimana, Coach? kalau Asia Pasifik itu juga terpengaruhnya kalau kita lihat dari sisi tahunnya Pak ya, pengaruh global juga Pak ya. Jadi kalau secara global itu turunnya drastis di Asia Pasifik karena kita lihat Asia masih menjadi gerbang lokomotif ekonomi dunia, ya kan? Penurunannya nggak signifikan. Tapi kalau ditanya penyebabnya, ya penyebabnya juga karena energi yang mahal, ya kan? Terjadinya perang dan sebagainya. Nah ini terus terang ya, kalau bicara mengenai concern saya juga apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini ya, Ya, Israel betul. dan Hamas atau yang di Palestina itu terus terang kalau saya dari pemikiran atau orang yang selalu mengedepankan risk ya, manajemen resiko, itu concern saya adalah kalau itu menjadi eskalasi ya kan, meluas ya. Untungnya negara-negara yang berseteru ya kan atau yang menjadi penyokong masing-masing pihak itu masih menahan diri ya kan. Tapi namanya perang kita nggak tahu lah ya. Tahu-tahu ada salah nyasar ya, peluru kendali ya, terus akhirnya Iya. terjadi eskalasi, itu kalau secara ekonominya ya bisa semakin turun lagi secara global apa GDP globalnya, yang tentunya juga akan memperberat lokomotif ekonomi Asia ini ya. Kita tahu kalau bicara Asia Pasifik tidak semua negara-negara Asia juga setinggi Indonesia ya. Kembali Indonesia itu beruntungnya karena kita jumlah penduduknya besar, marketnya besar juga, sehingga ibaratnya kalau kita fokus hanya kepada lokal aja ya, artinya domestik aja, kita pun bisa hidup sendiri gitu ya. Dalam arti kata marketnya ada, ya kan, produksinya ada dan sebagainya ya. Tentu ini terlalu apa ya, terlalu disederhanakan karena pada kenyataan nggak ada negara yang tidak tergantung pada negara lain. Jadi Oke. itu Pak Pram ya. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ya, Pak Wawan Rahardianto. Bagaimana ya. kondisi untuk sektor infrastruktur, khususnya produk bahan bangunan atau material? Apakah di 2024 saat yang tepat untuk ekspansi atau menahan? Oke, infrastruktur ya, sektor infrastruktur. Kalau kita lihat masih banyak PR infrastruktur pembangunan karena gini nih, infrastruktur itu merupakan juga proyek strategi nasional ya, proyek nasional yang strategis gitu. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang ya itu masih mengejar juga sampai dengan tahun depan ya kan menyelesaikan PR-PR infrastruktur ya yang belum selesai ya. Itu lagi artinya apa? Ketika pemerintah ngebut itu sebenarnya kucuran dananya tetap masih besar di situ, ya kan? Tetap masih besar. Dan kalau kita lihat nih, kalau uang itu ibaratnya seperti air yang menetes ke bawah, ya kan? Ketika dana itu turun kepada kontraktor besar, ya kan? Kontraktor besar turun ke supplier kecilnya, supplier kecil turun ke bisnis yang mendukungnya, makanan, minuman dan sebagainya, ya kan? Kalau kita lihat infrastruktur, sebenarnya infrastruktur masih, apalagi kita pertumbuhan tetap masih 5%. Saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya untuk yang berjalan ya. Kalau kita bicara misalnya di luar infrastruktur ya kita bicara kayak tadi misalnya halnya properti dan sebagainya
ya kan? Mhm. Pembangunan tetap akan berjalan, ya kan? Karena Mhm. developer juga nggak bisa menunggu. Ya, yang menunggu adalah calon pembelinya sebenarnya. Karena mereka pegang uang, mereka mau Betul. pikir nih ya belanjanya apa tidak, gitu. Ya. Jadi pilihannya adalah belanjakan sekarang sebelum pemilu atau nunggu pemilu, ya kan? Ya, ya. Gitu. Jadi menjawab ini untuk infrastruktur, kalau pendapat saya itu masih aman-aman saja, ya kan? Nggak ada perubahan signifikan karena melihat beberapa faktor tadi sebenarnya masih cukup mendukung. Ya, ya. Semoga menjawab Pak Wawan. Ini menarik ini terkait dengan menahan ini, Coach. Ya. Tadi dari materi tentang ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi, banyak pengusaha itu melakukan apa ya action untuk wait and see. Jadi menahan stok barang, jadi mengibatkan harga-harga barang menjadi meningkat. Ini biasanya mau menjelang pemilu ini. Apakah ini pertanda baik atau bagaimana, Coach? Kalau pertanda baik sebenarnya ya kalau itu kan ini kan lebih dampak psikologis aja, ya kan? Yang masih wait and see, ya. Nah sebenarnya itu yang agak salah dibaca, ya kan? Dipikir adalah daya belinya menurun. Iya, iya, iya. Ya, karena kalau kita lihat daya beli itu bisa jadi menurun kalau kita lihat misalnya kalangan bawah nih, ya kan? Ya mereka bahkan di bawah UMR, ya. Daya beli menurun, ya menurun karena namanya ada inflasi kan, ya. Inflasi dikatakan sekarang misalnya 3%, 4%, faktanya kan bisa lebih tinggi, ya. Contohnya nih Pak Pram ya, uang masuk sekolah lah, ya. Tahun lalu misalnya masukin anak ke sekolah 1 juta, sekarang 2 juta, itu kan 100% inflasinya. Betul, Ya di sekolah yang sama, ya kan, tahun yang berbeda, ya kan, betul, ya. Padahal inflasi yang dideklar adalah mungkin 3%, 4%, ya kan. Jadi kalau kita bicara yang tadi wait and see itu lebih secara psikologis. Ya, ini sama halnya seperti ini Pak. Ya, ada klien saya mengatakan seperti ini nih. Wah, properti sekarang lagi turun nih. Ya, itu statement menurut saya yang terlalu mengeneralisasi. Ya, kita perlu melihat segmen-segmen dulu nih ya. Oke, properti turun, yang mana nih? Perumahan yang turun, oke, yang harga berapa nih? Harga 1M mungkin turun, harga rumah subsidi ya kan malah kekurangan, ya malah booming, tetap booming. Harga komersial sedikit di atas subsidi ya malah booming kayak kacang goreng gitu, kayak kayak pisang goreng. Jadi di segmen-segmen properti itu banyak segmen ya. Oh, mungkin perumahan turun, oke, gudang naik nggak? Oh naik, ya kan? Harga-harga gudang ya sewa maupun beli naik. Jadi intinya kita juga perlu bijaksana ya kalau melihat adanya penurunan, termasuk misalnya gini, daya beli melemah. Daya beli melemahnya siapa nih? Orang menahan duit itu kan tidak melemah pada daya belinya. Ya, contohnya waktu Krispon, ya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ini? Orang yang dulunya berliburan atau liburan ke luar negeri, ya mereka shifting. Oke deh, liburannya ke Bali deh. Orang yang biasanya liburannya ke Bali, oke deh, liburannya ke Jogja aja deh. Orang yang biasanya ke Jogja, oke, liburannya di Jabodetabek aja deh, ya, gitu. Jadi ya kebutuhannya tetap ya, mereka hanya mengalihkan prioritasnya aja gitu ya. Oke, semoga ini apa menjawab. Kemudian dari Pak Muhammad Fatoni nih, Gus, adakah ukuran standar untuk risk management mengenai gangguan yang mungkin terjadi pada bisnis di 2024? Apakah dalam menyusun bisnis harus memerlukan bantuan konsultan? Sebenarnya kalau kita mengamati kiri kanan ya, kita melihat ya, khususnya terkait dengan bisnis, apa sih yang berhubungan langsung resiko terkait dengan bisnis kita, ya kan? Satu, risiko operasional, benar nggak? Ya, contohnya tadi itu, oh ketika ada gangguan demonstrasi kita tidak bisa operasional karena nggak bisa diakses tempat usaha kita, ya. Kemudian risiko keuangan, ya kan? Risiko keuangan itu bicara contohnya bukan soal ini, tapi soal kita tidak bisa mengelola keuangan kita, ya. Sehingga istilahnya ada istilah kan bahasa sederhananya adalah makan modal. Betul, betul. Ya enggak? Makan modal itu adalah ketika kita tidak bisa mengelola keuangan kita. Ya, jadi ada risiko keuangan, risiko reputasi, ya kan? Ketika misalnya kita produksi barang atau
jasa yang tidak konsisten, kadang ada, kadang tidak, kadang bermutu, kadang tidak, ya kan? Ya, itu reputation risk loh, ya. Sehingga orang yang tadi mau belanja sama kita, ah enggak lah, cari yang lain deh, ya. Kemudian resiko apa lagi? Ya, contohnya adalah kalau berkaitan dengan kita menggunakan falas, ya kan? Kan ada rekan kita di bisa bisnis itu bisnisnya masih kecil, tapi dia menggunakan falas karena memang import barang-barang dari Cina, ya, partainya kecil, tapi tetap harus bayarnya kan dalam falas juga, ya kan? Nah, jadi kalau bicara risiko-risiko itu, apakah perlu cari seorang konsultan? Ya, pertanyaan saya adalah, apakah kita udah siap untuk hire seorang konsultan? Ya kan? Kalau tidak ya kita lakukan sendiri nih dengan sering membaca ya. Paling tidak ya resiko-resiko yang mendasar seperti saya sebutkan tadi itu perlu kita cermati ya kan. Terutama kalau lihat ke internal ya kan, resiko apa yang bisa terjadi karena kita sendiri nih, bukan karena faktor eksternal ya. Karena kalau faktor kita sendiri ya pengelolaan sebenarnya ya. Mengelola manusianya, mengelola sumber daya lah. Apakah itu manusia, apakah itu keuangan, ya kan? Ya, apakah itu marketing dan sebagainya. Ya. Jadi kalau menjawab Bapak yang tadi, kita bisa mulai dari melihat risiko yang bisa berdampak langsung terhadap bisnis kita. Ya. Tambahan sedikit, Pak Pram, ketika MRT dibangun di Jakarta, ya, MRT yang sama ketika dibangun di Singapura, mereka hanya memperhatikan 6 resiko. Ya, jadi risk management meliputi 6 faktor. Di Indonesia 11 risiko yang harus diperhatikan. Contohnya adalah kalau banjir gimana? Kalau orang buang sampah bagaimana? Itu dipikirkan resiko-resikonya, ya kan? Ya, menariknya tuh karena Indonesia demikian plural atau jamak ya, jadi nggak cukup dengan 6 risiko yang diperhatikan, tapi 11. Ya. Oke, semoga menjawab Pak Muhammad Fatoni. Kemudian ini Coach, dari materi yang tadi disampaikan ada analisis SWOT. Kita sebagai pengusaha, apakah perlu menggunakan intelijen bisnis untuk apa ya? Untuk meriset kompetitor kita? Ya, ya. Kalau kita lihat Pak ya, penggunaan teknologi dan sebagainya ya. Jadi ada suatu aplikasi yang bicara gini nih. Misalnya Pak Pram ya, di bidang laundry gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya, Pak Pram juga pengen tahu nih, kompetitor saya laundry merek si A, B, C atau si X, Y, Z gitu ya. Itu performanya seperti apa sih gitu kan. Nah, tools ini dia akan meng-capture sosial media yang dilakukan oleh kompetitor kita. Ya, setiap kali kompetitor itu posting ya, entah di Instagram atau di mana tuh, notifikasinya muncul di kita. Kita bisa tahu nih apa yang mereka iklankan, apa yang mereka promosikan, ya kan? Nah, itu sebenarnya cara intelijen yang menurut saya smart ya. Ya. Karena sekarang kan aplikasi nggak harus tools itu nggak harus dibeli, Pak. Bisa berlangganan saja, ya nggak? Ya. Jadi sebenarnya intelijen kita adalah ketika ini kan kalau kita lihat ya sering di TV mereka bilang nih, oh social engine-nya, social media engine-nya, dibilangnya engine kan, ya itu sebenarnya meng-capture ya misalnya, oh orang bicara tentang si A nih, si calon presiden si A ya, langsung bisa ke-capture di wilayah mana aja di Indonesia, ya apakah itu positif atau negatif, berapa banyak, ya langsung kita bisa tahu. Ya, nah kurang lebih alat itu seperti ini, tapi digunakan untuk bisnis. Oke. Ya, Ini jadi kalau pertanyaan adalah perlu apa tidak? Perlu ya, karena di mana juga informasi itu namanya juga kompetitor ya. Ya, kita lakukan secara smart. Tinggal duduk manis ya kan, notifikasi muncul. Kemudian ada pertanyaan lagi Coach dari Pak Pandu Wijaya. Izin bertanya Coach, saya seorang karyawan ingin memulai bisnis. Langkah-langkah awal untuk yang perlu dilakukan untuk memulai bisnis, terutama untuk menjelang 2024 dengan kondisi yang tadi dijelaskan Coach. Oke ya, langkah awal adalah jangan resign dulu. Ya, kalau melakukan, lakukan di waktu luangnya ya, mungkin Sabtu Minggu atau ketika pulang kantor dan sebagainya. Karena kita perlu lakukan yang namanya tes dan ukur dulu, ya kan? Tes dan ukur maksudnya seperti ini Pak Pram ya. Contohnya nih,
oh dari kita kerja kita punya salary sekian rupiah misalnya, katakanlah 10 juta rupiah contoh nih ya dari bisnis kita yang lagi merintis ini kita hanya dapat keuntungan hanya 500.000 ya kan, itu belum saatnya untuk resign, benar nggak? Ya kan? Nah kalau kita bisa leverage, kita punya orang yang menjalankan, saudara, istri atau siapapun juga, ya kan? Kemudian bisnisnya bertumbuh menjadi katakanlah, oh net profitnya per bulan ini 4,5 juta, kita dapat gaji 10 juta, jangan pindah dulu, ya enggak? Ya kan? Nah, nanti dengan sendirinya ada suatu titik di mana ya, ketika penghasilan dari bisnis ya, jangankan 10 banding 10 ya, di sini menghasilkan 9 juta keuntungan, ya, dan bekerja kita gaji 10 juta, itu udah bimbang, ya kan? Pindah apa enggak gitu ya. Ya. Jadi jangan buru-buru resign, saran saya ya, cari bisnis 2024, bisnis apa yang itu adalah tentunya kalau kita bicara bisnis yang bersentuhan dengan orang banyak adalah apa sih? Kuliner ya, minuman, tadi dikatakan juga ya kesehatan dan sebagainya. Jadi turunan dari itu mungkin yang bisa ini. Tergantung juga passion kita, ya, kesukaan kita di mana dan juga kemampuan kita di bidang mana gitu ya. Karena istilahnya kalau kita passion, ya kita punya semangat di bisnis tersebut, kita ada 50% menang. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, Coach. Ini terkait dengan teknologi yang berbasis AI. Ini banyak orang yang khawatir akan banyak profesi yang akan digantikan dengan AI. Ini untuk menghadapi tahun 2024 itu seperti apa, Coach? Untuk menghadapi fenomena seperti ini. Faktanya itu tidak terjadi tiba-tiba, ya kan? Ya, contohnya gini nih. Oh, profesi, sorry ya, buat Anda yang profesinya accountant ya, atau akuntan gitu ya, itu nggak tiba-tiba menghilang, Pak. Ya, dia akan pelan-pelan tuh menyusutnya, ya kan, atau menurunnya. Ya. Jadi masih banyak waktu untuk Anda juga beralih profesi dan sebagainya, ya kan, atau Anda shifting untuk bidang yang lain, ya, atau mencari keahlian atau expertise yang lain, ya kan. Kalau kita bicara hanya 2024 itu tidak tiba-tiba ketika terjadi di tahun depan gitu ya, akan bertahap, gradual gitu ya. Memang kalau kita baca banyak tuh indikasi-indikasi atau statement menyatakan oh profesi ini akan hilang, profesi ini akan hilang ya kan. Kalau pengamatan saya itu tidak akan tiba-tiba ya, akan bertahap. Mungkin profesi tertentu akan hilang dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan ya kan. Ya. Karena menggantikan manusia seutuhnya, bahkan ya saya tuh cukup tertarik sama dunia ini Pak, robot ya kan. Perkembangan robot sekarang ya, saya lihat ada yang di Jepang, di Amerika apa segala, dia udah bisa menampilkan ya ekspresi wajah dan sebagainya ya kan. Ya, dengan mereka mencakapkan AI, dia bisa juga sama halnya kita masuk ke contohnya ChatGPT ya, informasi dan sebagainya ya, ekspresi ya. Banyak hal-hal yang belum bisa dicapai juga ya, yaitu misalnya kalau kita bicara read between the lines ya, atau misalnya gini, ngomong apa sebenarnya maksudnya ini ya, itu tuh masih agak sulit ya didapatkan gitu ya kan ya, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan suatu saat ya, seperti hal yang di film-film yang ditakutkan orang, mereka bisa punya kemampuan belajar sendiri, which is AI sebenarnya itu belajar sendiri kan. Kita masukin informasi pas segala, mereka mengolah, mereka bisa ya memproses sendiri dan sangat cepat gitu ya. Jadi ya terkait dengan AI tadi, memang kita nggak bisa tahu seberapa cepat atau kapan itu akan terjadi, tapi yang saya baca beberapa juga mengatakan bahwa kalau itu tadi termasuk ya si siapa pendiri Tesla itu, dia juga mengatakan bahwa ini akan mengerikan ya kan kalau itu terjadi. Betul. Ya, sehingga beberapa istilah apa ya, superkomputer pas segala ya, mereka bahkan sampai men-shutdown karena takut ini bisa belajar sendiri gitu. Ya. Ya. Oke, ini dari Bu Divya Permatasari. Dalam merintis sebuah usaha kecil, apakah penting memiliki platform digital dan bagaimana jika kita awam tidak melek digital?
Sebab jika dilihat dari masyarakat, masih banyak yang tidak memperhatikan platform digital dan tidak mengetahui pengaruhnya bagi bisnis. Ya, ya. Kalau lingkungan kita masih belum melek secara digital ya, masih melakukan transaksi konvensional ya kan, ya kita pun kalau menjadi pionir di lingkungan seperti itu akan menjadi aneh sendiri gitu kan, atau Betul, terlalu betul. avant-garde. Avant-garde itu seolah mendahului zamannya, ya kan. Jadi istilah saya adalah kalau lingkungan kita atau masyarakat sekitar kita belum melek secara teknologi ya kan, ya kita sesuaikan dengan yang tadi ada, ya kan, ya. Kayak contohnya nih, tadi kan saya sebutkan ya, ada suatu usaha yang dia tidak menerima tunai kecuali Ya, platform atau apa pakai QRIS ya. QRIS dan sebagainya gitu. Nah kalau kita melek digital ya kita nggak bisa melakukan pembayaran. Tunai mereka nggak terima kok. Transfer dapat amat, ya kan? Ya jadi sesuaikanlah lingkungan dengan jadi walaupun kita bilang bahwa teknologi itu leverage, teknologi itu kan adalah daya ungkit Kayak ya, ungkit ya. ya menciptakan daya ungkit ya. Bahkan pendiri Action Coast mengatakan bahwa tugas Anda sebagai pemilik usaha adalah menciptakan sebanyak mungkin leverage di usaha Anda. Salah satunya adalah teknologi ya. Tapi leverage lain adalah leverage melalui SDM, ya kan? Kita merekrut SDM yang handal dan sebagainya itu sebenarnya leverage. Karena banyak yang tadinya kita lakukan dikerjakan oleh orang tersebut, ya. Leverage melalui keuangan, ya kan? Ya, leverage melalui marketing, ya. Itu leverage semua ya. Jadi kalau dari sisi teknologi kita tidak bisa lakukan leverage atau daya ungkit yang lain. Ini jadi ingat ini satu pepatah, Coach. Kalau Anda tidak mau berubah, akan siap-siap Anda akan punah. Seperti itu, Coach ya. Ya, sama Iya. juga. Ketika Anda tidak menuliskannya, ya Anda tidak eksis di dunia. Iya, betul. Kemudian ini lagi dari Pak Wisde, mengingat krisis ekonomi yang melanda dunia, bagaimana pandangan dan rekomendasi Coach mengenai pengembangan usaha lewat pinjaman modal dari bank? Oke. Ya, tadi saya mengatakan bahwa saya dulu ketika di corporate, saya tuh 17 tahun kerja di perbankan, di dunia perbankan, ya kan. Jadi kalau bicara pinjam meminjam, satu, ya, ketika kita mendapatkan pinjaman dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang produktif, itu saya analogikan seperti ini, Pak. Kita di tengah hutan mau cari jalan keluar, ya kan? Modal kita hanya parang aja, ya kan? Kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa menerabas, memotong ya dahan ranting yang ada di depan kita, sehingga kita membuka jalan, ya, untuk menemukan jalan rayanya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati menggunakannya, parang itu bisa menebas leher kita sendiri, ya. Artinya ketika kita tidak menggunakan pinjaman bank itu dengan bijaksana, itu bisa menebas leher kita sendiri, ya. Pinjaman itu seperti tombak bercula dua gitu Pak, ya kan? Ya kan? Bisa digunakan untuk terabas hutan atau bisa menusuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi perkembangan sekarang orang meminjam itu dari bank itu salah satu cara gitu kan. Kalau kita lihat ada juga karena kalau saya lihat ya yang klasik adalah pinjam teman, pinjam saudara, pinjam orang tua, ya kan, ya. Tapi kalau lebih advance sedikit, kita bisa private, ya, pinjam ke ke seseorang, ke angel investor itu juga ke suatu organisasi, ya kan. Kita bisa juga istilahnya pendanaan ya, bahkan yang paling canggih itu bisa strategic alliance, bisa juga IPO dan sebagainya, ya. Jadi perbankan itu basisnya adalah kolateral, kolateralnya adalah aset, ya. Jadi istilahnya harus ada garantinya, ya. Nggak bisa kita minjem ke bank tanpa jaminan. Walaupun pemerintah juga sudah memberikan untuk profesi tertentu atau bidang tertentu yang jaminannya itu sebenarnya hampir tidak ada, gitu kan. Tapi kalau jumlahnya ya, masih sangat minim ya dari sisi kredit yang digelontorkan. Jadi pesan saya hati-hati kalau melakukan pinjaman.
ya, harus bijaksana menggunakan uang pinjaman tersebut. Oke, selanjutnya dari Bu Silvi, izin bertanya bagaimana perubahan regulasi di Indonesia yang dapat menjadi potensi atau ancaman bagi bisnis skala kecil dan menengah, dan bagaimana cara menanggulangi bagi bisnis skala kecil dan menengah, Pak? Saya juga sambil lihat ini sih Pak chatnya ya. Potensi dan ancaman bisnis bagi usaha kecil. Dari siapa tuh Pak? Dari Bu Silvi Diana Putri. Bu Silvi Diana Putri. Iya, Belum muncul di saya nih Pak, di kolom chat. Iya, belum muncul. saya bacakan aja ya. Ya, Ya, boleh. bagaimana perubahan regulasi di Indonesia dapat Hmm. menjadi potensi atau ancaman bagi bisnis skala kecil dan menengah? Dan bagaimana cara menanggulangi bagi bisnis skala kecil dan menengahnya, Pak? Terima kasih. Oke, ya jadi ini intinya bagaimana menghadapi regulasi yang berubah sehingga bisnis kita terancam gitu ya. Iya. Ya, ya kalau kita lihat ya kan regulasi itu bisa tiba-tiba juga datang seperti halnya tiba-tiba jualan di TikTok dilarang gitu ya. Ya itu kan regulasi pemerintah juga. Ya antisipasinya adalah gimana kita bisa secepatnya merubah atau shifting gitu ya kan. Kayak kita alami lah ya. Dulu kalau kita lihat regulasinya adalah ketika pandemi orang nggak boleh keluar, semua harus di dalam ya di rumah ya kan ya. Bisnis dampaknya ada 4 tuh. Ada yang biasa-biasa aja nggak pengaruh, ada yang terpengaruh sedikit, ada yang negatif, ada yang terpuruk nggak bisa bangkit lagi ya kan. Ya. Tapi apa yang dilakukan adalah mereka berinovasi kan. Oh kalau itu jualan dari ini aja deh, jualan online aja deh. Ya, yang tadinya nggak pernah jualan live apa segala jadi mahir sekali live gitu kan. Ya itu kan artinya regulasi terus kita akhirnya mengantisipasi adalah dengan mencari cara yang lain. Ya kan. Nah, tergantung industrinya, tergantung usahanya, ya kan. Sebenarnya kalau kita lihat indikasi-indikasi bahwa regulasi akan muncul itu ada sinyal-sinyalnya kok, ya kan. Kembali nggak tiba-tiba. Biasanya kalau kita lihat di berita-berita ya, apakah itu berita online, di TV dan sebagainya, itu indikasi ke arah sana biasanya sudah ada tuh. Karena sebelum regulasi dikeluarkan biasanya wacana dulu yang terjadi, ya kan. Ya kayak contohnya ketika jualan di TikTok itu dilarang, itu pembicaraan udah mungkin sebulan 2 bulan sebelumnya ya pro dan kontranya ya kan. Nah kalau itu udah ada indikasi seperti itu contohnya ya udah kita udah langsung sebagai otak yang berpikir resiko ya kan, oke antisipasi seperti apa nih yang disebut dengan mitigasi resiko ya kan. Ya kita mengatasinya seperti apa nih, kita shiftingnya gimana nih. Oh shiftingnya akhirnya kita harus jualan misalnya canvassing lagi nih door to door nih, ada nggak SDM-nya, punya nggak budgetnya ya, siapa yang mau direkrut ya, itu yang disebut dengan mengantisipasinya ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian sebentar, Coach. Ini pertanyaannya banyak sekali. Kemudian dari Pak Bang Fatoni, bagaimana mengidentifikasi peluang atau opportunity pada setiap risiko bisnis? Pertanyaan menarik tuh. Jadi di risiko bisnis bagaimana melihat peluangnya, gitu kan? Iya. Oke. Kalau saya boleh share ya, pengalaman saya mengcoach banyak pengusaha juga. Peluang itu ibaratnya seperti ini Pak ya. Seperti sebuah jendela ya atau sebuah pintu yang dia selalu bergerak tuh ya, katakan bergerak dari kiri ke kanan ya. Ketika pintu atau jendela tersebut belum di depan kita nggak bisa loncat ke dalamnya ya. Ketika misalnya jendela opportunity itu masih di sebelah kanan kita, belum di depan kita ya, kita mau loncat juga nggak bisa ya. Ya. Nah, namun kalau dia udah lewat di kita, ya, udah ada di sebelah kiri kita, nggak di depan kita pun juga telat untuk meloncat, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa peluang itu akan suatu saat ada di depan kita, pertanyaannya adalah apakah kita siap, ya? Siap dalam hal apa? Misalnya ada peluang bagus nih, kita siap nggak dari sisi pendanaan? Kita siap nggak dari sisi SDM-nya? Kita pun sendiri siap nggak, ya? Atau siap tuh ada punya keberanian nggak untuk terjun di opportunity tersebut gitu, ya kan? Jadi intinya adalah resiko-resiko yang ada kalau kita melihat opportunity-nya, kita harus benar-benar punya feel, punya istilah apa ya, observasi yang tepat, dan akhirnya kita bisa tahu kapan saatnya untuk kita benar-benar meraih
kesempatan tersebut ya. Ada orang bilang kesempatan nggak datang 2 kali, Ya, ya kan? betul, betul. Betul, tapi ada kesempatan yang datang 3 kali, kita nggak siap ya nggak kita bisa raih juga gitu. Oke, semoga menjawab. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mau untuk masuk ke grup webinar dulu, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi Coach, ini dari Pak Muhammad Fatoni. Terkait dengan kasus TikTok Shop dan pedagang Tanah Abang, bagaimana strategi untuk mediasi keduanya? Dan untuk perspektif risk manajemennya serta strategi bersaingnya secara sehat bagaimana, Coach? Kalau kita lihat sebelum maraknya TikTok Shop dan Ya. sebagainya ya, Mhm. mereka melakukan kenapa kita khususnya bicara Tanah Abang ya, karena bicara Tanah Abang saya mungkin punya klien 5 atau 7 ya di bergerak bidang yang sama ya, ada saudara, kakak adik apa segala, ada yang bisnis-bisnis lain ya. Sebelum ramai namanya TikTok Shop dan sebagainya ya, mereka bisa jualan seperti zaman dulu kok, ya kan? Yaitu pengunjung yang datang ke tempat mereka, ya kan? Kemudian mereka pesan, mereka beli grosiran dan sebagainya. Ya, beberapa waktu sebelum pandemi itu mereka juga udah jualan online dan sebagainya, ya kan? Ya, mereka juga sudah lakukan live, ya. Ada yang membuat apa web dan sebagainya. Jadi itu dengan sendirinya ya, peralihan teknologi itu akhirnya diikuti oleh mereka juga gitu. Ya, kalau dikatakan TikTok Shop waktu itu booming ya, ya karena memang mungkin pembeli-pembelinya itu lebih mudah. Kayak contohnya aja ya, saya di sini jadi buka kartu nih ya. Istri saya itu paling senang lihat orang jualan live gitu kan. Ah, ya. Bukan untuk membelinya, tapi sampai dia mengeluarkan seperti ini. Ini kan kayak abang-abang ya, ini kan kayak ini kan ya. Tapi cara berbicaranya, cara itu cukup atraktif ya. Oh, ada yang lucu, ada yang menarik dan sebagainya ya kan. Ya, itu kemampuan ekstra yang didapatkan dari orang-orang yang sering melakukan live gitu ya. Jadi luas bicaranya, jadi atraktif ya kan. Nah, kembali ke pertanyaan ini, yang mau saya katakan adalah ya kita coba dulu lihat nih ya, apakah cara-cara lama itu akan kembali lagi, ya kan? Ya. Kalau misalnya gini nih, oh orang datang ke sana juga tetap menurun nih ya, pembelinya menjadi sepi di sana karena pembelinya udah nggak mau datang lagi, kan masih punya platform yang lain juga, ya kan di luar TikTok, ya. Otomatis kalau kita lihat nih begitu TikTok Shop ditutup ya, orang pasti beralih juga ke platform yang lain, ya. Yang menciptakan keunggulan adalah yang tadi saya katakan tuh ya, barangnya sama tapi ujung-ujungnya bagaimana kita jualan ya kan, ya apakah kita cukup atraktif, cukup menarik, cukup unik, ya kan? Karena produknya sama, ya kan, di tempat yang sama, ya toko yang berbeda bisa jadi yang satu lebih ramai dibandingkan satunya jualan online-nya. Karena apa? Mungkin faktor si ininya. Saya kasih contoh klien saya ya, ketika live untuk jualan suatu produk, ya kan? Kalau itu dikasih ke timnya tidak menjual sebanyak ownersnya. Ya, ya. Ketika saya usut-usut, kenapa nih bisa seperti ini? Bukan soal faktor, oh si ini lebih atraktif apa segala itu. Timnya juga atraktif juga, gitu kan? Cara jualan juga smart juga gitu. Yang membedakan adalah kalau tim itu ada request tertentu, mereka nggak bisa ngambil keputusan seketika. Karena adanya batasan-batasan atau aturan-aturan yang diberikan oleh owners-nya kan. Ya. Tapi kalau owners misalnya, oh ini boleh nggak didiskon gini-gini? Ya boleh, kasih. Karena ya dia pemiliknya. Ya, itu yang membedakan ya, otorisasi atau kemampuan keputusan yang berbeda antara owner sama timnya. Cukup menjawab. Segini Coach, lihat fenomena ini terkait dengan tadi materi kemampuan public speaking dan negosiasi bisnis. Ini juga apakah mempengaruhi mungkin peningkatan omset usaha dari kasus TikTok Shop dan pedagang Tanah Abang ini, apakah terkait dengan kemampuan itu? Apakah ini menunjukkan ketidakmampuan para pedagang untuk mempresentasikan barang dagangannya? Ya, kalau kita lihat ya atau pengalaman saya melihat orang-orang yang live dan sebagainya, istilahnya jualan secara live ya, seringkali yang terpilih untuk melakukan live itu adalah memang yang secara natural dia bisa bicara dan sebagainya. Ya, kadang-kadang juga owners
ngapain gue kirim orang untuk latihan public speaking gitu ya kan? Eh, Paling nggak mulai dari diri Anda sendiri lah, ya kan? Karena public mhm, speaking itu tidak hanya bicara ketika kita jualan. Ketika nanti suatu saat ya, kita negosiasi dengan vendor, kita negosiasi dengan supplier, kita mhm, negosiasi dengan calon pembeli, kita mhm, negosiasi dengan investor, kita negosiasi dengan mhm, bank, ya. Itu memang mhm. skill yang memang udah melekat kalau kita udah mau terjun di bisnis, Betul, ya. betul, betul, betul. Karena bicara bisnis kan bicara what's in it for me, what's in it for you. Apa di dalamnya Mhm. bisa untuk saya, apa untuk kamu. Oke, semoga menjawab. Kemudian ini dari pertanyaan dari Pak Muhammad Nadir. Ini bisnisnya ini menjelang tahun 2024 ini stagnan, Coach. Bagaimana cara bertahan dalam kondisi seperti ini, Coach? Oke, menarik nih. Bertahan itu bicara adalah kita tidak ekspansi. Bertahan itu bicara adalah kalau orang Jerman bilang Ausdauer, ya, daya tahan, ya kan? Saya kasih contoh gini, Pak, ya. Dan ini saya kasih contoh, ini true story, bicara adalah pandemik, ya kan? Mhm, Ketika pandemi baru melanda, ya kan, salah satu klien saya, ya, di bidang kemudian dia developer, ya, developer perumahan gitu ya. mhm, Eh, Developer yang sekelas dia, ya, itu banyak yang tiarap dan nggak bisa bangkit lagi, ya. mhm, Tapi dia bisa bertahan karena apa? Dia punya kue lapis investasi, ya. Nah, ini mhm, jadi bicaranya adalah kue lapis investasi kurang lebih adalah cadangan, Pak, ya. Jadi mhm, contohnya gini nih, kan kalau kita bertransaksi kita punya namanya rekening operasional kan, mhm, ya, duit masuk duit keluar, ya, pakai rekening tersebut, ya kan. Nah, kalau ada keuntungan, ya, ditaruh di mana keuntungannya nih, ya. Kalau itu hanya ditaruh di rekening operasional juga, ya kan, jebakan Batman-nya adalah keuntungan itu kadang-kadang kepake buat bayar-bayar kewajiban-kewajiban kita, ya. mhm, Karena kalau ada tagihan apa segala, kita lihat di rekening ada duit, sah-sah saja kita keluarkan untuk bayar, ya. Padahal yang keluar juga adalah profit kita, ya. Jadi intinya profit itu perlu disisihkan, ya. mhm, Sisihkan dalam bentuk apa? Ya, kalau kita punya rekening operasional, kita harus juga punya rekening keuntungan, ya. Itu kue lapis pertama, ya. Kalau itu hanya di rekening kan sebenarnya kan tidak ada manfaatnya, ya. Bunganya 0,0 sekian persen, ya kan. Boleh nggak saya taruh di deposito? Boleh, ya kan? mhm, Lumayan, deposito udah ada interestnya, bunganya. Boleh nggak saya masukin ke reksadana? Boleh, ya kan? Ya, jadi ibaratnya analoginya gini nih. Pernah lihat ini kan, piramida eh, gelas-gelas wine yang kalau kawinan tuh dituangkan champagne-nya di atas, terus dia turun ke gelas-gelas di tingkat kedua, turun lagi ke tingkat mhm, ketiga dan seterusnya, ya kan? Akhirnya semua mhm. gelas terisi. Nah, sama prinsip itu, ya. Kita melihat dari yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Paling bawah adalah properti, ya. Cadangan kita adalah cadangan properti, ya. Ketika properti itu membutuhkan dana, misalkan propertinya dijual, ya, ya, itu paling tidak liquid, tapi sebenarnya kenaikannya itu paling tinggi dibandingkan, ya. Jadi intinya adalah kembali ke cerita saya tadi, ketika ya developer lain udah tiarap apa segala nggak bisa bergerak, dia masih bisa bergerak. Karena apa? Cadangan Mhm. di rekening profitnya kepakai, deposito kepakai, ya, investasi di instrumen lain kepakai, emas kepakai, ya kan, sampai terakhir properti nggak dijual gitu, ya. Mhm, mhm. Ya, itu yang disebut dengan dia bisa bertahan lebih kuat dibandingkan lain karena punya kue lapis investasi tersebut. Oke, wah mantap mantap. Pak, semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terakhir Coach dari saya. Ini pertanyaan tentang ini, tentang pendidikan online. Ini kan sudah semakin lama ini apa pandeminya kan semakin menurun, menuju ke new normal lagi, ke kondisi normal. Apakah pendidikan online itu masih masih diperlukan? Sekarang udah banyak yang kegiatan ada offline, ada onsite. Apakah di tahun depan prediksinya masih apa ya menjanjikan, Coach? Kalau kacamata saya, ya masih menjanjikan, ya kan. Mhm, Karena walaupun orang punya pilihan sekarang, ya. Contohnya gini nih, ya.
salah satu quote saya di Sydney mengatakan seperti ini nih ya. Karena dampak pandemi banyak orang itu akhirnya sudah terbiasa dengan online, ya kan? Ya, apakah platform Zoom lah dan sebagainya, mereka udah terbiasa gitu. Jadi mereka udah merasakan juga nikmatnya atau kesenangan mereka untuk nggak usah capek-capek traveling nih, jalan nih di rumah aja, work from anywhere, ya kan? Dan Iya. kalau kita amati sekarang kalau kita rekrut pegawai Pak ya, yang muda-muda itu pasti bertanya gini Pak, kantor ini melakukan hybrid nggak? Nah, Ya, itu udah sering kali muncul tuh di klien-klien saya juga gitu ketika rekrut ya. Pertanyaan yang muncul adalah kantor ini hybrid nggak? Hybrid maksudnya gini nih, ya dalam seminggu ya kan ada nggak yang mereka boleh kerja dari rumah, kerja from anywhere? Itu yang disebut dengan hybrid Pak. Ya, nah kebetulan anak saya di luar negeri itu udah menjadi pertanyaan standar. Kalau nggak hybrid mereka nggak ambil pekerjaannya, Oh, ya kan? Di sini sudah mulai nih di Indonesia nih ya. ya, ya, ya. Anak-anak muda udah bertanya nih, boleh nggak ada opsi nggak? Intinya gitu ya, ada opsi nggak saya kerja dari rumah juga dalam seminggu, ya kan? Nah, jadi kalau lihat situ seperti itu, satu orang sudah terbiasa online, kedua ada juga orang-orang yang menikmati online, ya, entah itu belajar, entah itu berjualan maupun misal membeli secara online ya, ininya itu udah sesuatu yang nggak aneh lagi buat mereka, ya. Ya, jadi potensi untuk pembelajaran online itu tetap ada ya, dan bahkan bertumbuh seperti tadi saya katakan karena gini, teknologi semakin canggih. Betul, betul. Pembelajaran secara online sekarang bisa dibuat demikian menarik Pak, ya kan? Contohnya adalah kalau belajar modul 1 dulu terdiri dari video sekian menit ya, terus nanti ada tesnya gitu kan. Ya, kalau kita nggak pas karena kita nggak lihat video tersebut, ya kan, kita nggak bisa masuk ke modul kedua, nggak bisa masuk modul ketiga, ya kan. Nah, itu aja udah membuat orang kayak games kan, kayak penasaran ya. Ya, masa sih dalam waktu seminggu saya nggak bisa nih dari modul 1 modul kedua gitu kan. Ya, jadi pembelajaran online menurut saya tetap masih eksis ya karena teknologi berkembang ya. Oke, wah mantap mantap. Coach Pri, closing statement-nya? Oke, terima kasih Pak Bram. Jadi kembali ya, closing statement saya adalah seperti ini ya. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara tentang komitmen ke diri kita sendiri ya. Itu pertama. Kedua adalah banyak hal bisa memprovokasi kita, ya kan? Memprovokasi pikiran kita, memprovokasi tindakan kita dan sebagainya ketika kita melakukan suatu bisnis, ya. Di sini saya mengatakan bahwa apa sih tujuan bisnis adalah untuk kita mendapatkan keuntungan, ya. Keuntungan itu apa? Ya dalam hal ini pendapatan, revenue dan akhirnya profit itu adalah berupa uang, ya kan? Nah, uang itu datang dari mana? Datang karena satu, kita punya keyakinan, ya, kita punya belief, ya, kita punya action, ya. Jadi ada keyakinan, ada tindakan, ya, dan jadilah uang. Ya, jadi buat pebisnis ini tingkatkan keyakinan Anda, tingkatan tindakan-tindakan Anda untuk menghasilkan uang, ya. Karena bisnis itu bicara adalah tentang sesuatu yang komersil ukurannya adalah tentang uang, ya. Jadi tetap semangat, ya, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih buat Pak John, terima kasih buat Pak Abram, buat teman-teman semua. Ya, tetap semangat dan tetap menyongsong dengan optimis 2020. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Pri atas insight-nya, pencerahannya agar kita tetap semangat menjalani bisnis di 2024. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.